Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita semua ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Kita datang untuk beribadah, mengucap syukur pada Tuhan dan kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mendengar pesan-pesan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan baik melalui praise and worship, baik melalui paduan suara dan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kepada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bisa syukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semua, berkat Tuhan selama seminggu lamanya. Apapun yang telah kami kerjakan, terima kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Engkau berikan kesempatan pada kami untuk beribadah, untuk mengucap syukur, untuk menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, melalui paduan suara, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan beracara, kuasa Roh Kudus beracara dan kami semua pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan hendak mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama yang mengasihi Tuhan katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita mau angkat suara kita pagi hari ini. Mari kita mau tanggalkan semua beban kita. Dan kita percaya Dia ada Allah yang sanggup untuk memberikan kelegaan dan memberikan kedamaian dalam hati kita. Amin saudara, amin. Mari katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu tak perlu, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari
Sekali lagi angkat rasio. Nyanyikan kebesarannya, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Amin, amin, amin. Dia Allah yang besar, amin saudara. Dia Allah yang mulia, amin saudara. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Mari sama-sama kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Kau Allah yang besar Tuhan, kami memuji Engkau. Mari katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati
sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, amin. Dan waktu kita sudah melewati dan kita lihat ke belakang, kita tahu bahwa rancangan Tuhan dan rencana Tuhan itu indah adanya dalam hidup kita, amin. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu Allah gak pernah tinggalin kita, amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu indah dalam hidup kami Bapa. Kami mau selalu belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Kami gak mau lihat apa yang kami alami yang rasanya tidak enak. Tapi kami mau selalu melihat Engkau Tuhan. Kami selalu mau memandang Engkau Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami tahu kami punya Allah yang mulia. Kami tahu kami punya Allah yang kami bisa pegang teguh Tuhan. Waktu keadaan tidak enak, waktu keadaan menggoncang Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tetap teguh dan kuat. Yang akan selalu memegang kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu seluruh pujian penyembahan ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari ajar kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik. Karena Kau sudah memberikan yang terbaik terlebih dulu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, silakan duduk. Shalom saudara sekalian, selamat pagi, selamat bersuka cita dalam Tuhan. Ya, saya pun bersyukur hari ini badan saya sehat. Hari Jumat Ambruk. Dan terima kasih Pak Yohanes, terima kasih keluarga sibuk. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini saya bisa berdiri di depan saudara
untuk sama-sama kita nikmatin satu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan siapkan untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh syukur sebab hari ini kami akan merasakan lawatan Tuhan bagi kami semua sidang jemaat. Kami tahu Engkau mempunyai acara dalam kehidupan kami. Tuhan tengah berperkara. Tuhan tengah menyelesaikan agendamu dalam kehidupan kami semuanya. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau menyelaraskan. Kami mau menyatukan hati kami, kehidupan kami dengan rencana Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semua korban, persembahan, perpuluhan yang sudah disampaikan. Semua itu bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang mengurus semua keuangan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati hamba-Mu dengan segala keberadaannya. Untuk menjadi Allah yang dipakai Tuhan menyalurkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami pulang ke rumah, meninggalkan kebaktian ini berbeda seperti pada waktu kami datang. Sebab kami tahu bahwa Tuhan telah tengah bekerja dalam kehidupan kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati baik sidang jemaat yang hadir di onsite di rumah Tuhan, maupun para pemirsa YouTube yang saat mendengar ini ada di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, di tempat peristirahatan, dimanapun mereka pun boleh menikmati berkat Tuhan. Sama karena Tuhan kami tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Sama kuasa Tuhan kami rasakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang dikasihi Tuhan mengatakan amin. Nah saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bertanya pada saudara. Saudara tahu, firman Tuhan ada di dalam bentuk fisik Alkitab. Ada dalam bentuk fisik di gadget, di gawai saudara. Saya ingin bertanya pada saudara. Kita tahu firman Tuhan itu tiap fatsal, ayat, baris, kupunya. Ada lagu itu ya, tapi kita udah lama sekali gak nyanyi. Semua kita tahu firman Tuhan itu tiap-tiap ayat punya arti yang luar biasa. Nah pertanyaan saya. Bagian mana dari Alkitab yang menjadi favorit saudara? Begitu sudah buka Alkitab. Sudah langsung buka satu ayat. Ayat bagian apa itu saudara? Ya menguatkan kita, betul? Yang kita dapat pada akhir tahun, apa lagi? Nah sekarang pertanyaan saya balik. Bagian mana yang paling disingkirkan? Disingkirkan itu artinya di skip paling akhir kalau baca. Jadi minat kurang sekali. Bagian mana saudara? Ada yang tahu? Guru sekolah minggu udah mulai ketawa sekarang. Udah mulai senyum-senyum guru sekolah minggu. Bagian mana saudara? Bagian keturunan. Isinya sini punya anak, sini punya anak, sini punya anak, sini punya anak. Beres. Dan pagi hari ini saudara, perikop itu tentang keturunan Sem. Ini terdapat dalam Kejadian 11 ayat 10 sampai dengan 26. Ini merupakan bagian pertama atau khotbah di minggu pertama dalam bulan Mei ini, di mana bulan Mei ini adalah bulan eksposisi perjanjian lama. Nah eksposisi perjanjian lama ini maksudnya demikian saudara. Kita semua akan mendapatkan pemahaman yang akurat dan terperinci tentang topik yang dibahas. Sehingga tiap firman Tuhan yang disampaikan sekarang ini tanggal 4 dan terus ada 3 kali lagi. Semua mengenai eksposisi perjanjian lama kita akan mendapatkan satu pemahaman yang tepat, akurat. Oh ini toh. Sehingga kita bergairah untuk membaca semua. Kalau ada bagian atau perikop tentang keturunan, saudara baca, saudara cari tahu. Nah pada pagi hari ini, eksposisi yang pertama itu adalah tentang keturunan Sem. Tentang keturunan Sem. Kalau di firman Tuhan mengatakan keturunan, bahasa Ibraninya adalah toledot. Toledot itu artinya silsilah. Nah, toledot ini ahli perjanjian lama Calvin, dia berkata toledot ini mempunyai arti bahwa Tuhan memberkati satu keturunan yang disebutkan itu. Nah ini yang kita akan lihat sebentar. Aduh pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara sekalian,
Kita tahu sekarang Toledot ini adalah Tuhan memberkati satu keturunan ini, satu garis keturunan terpisah. Dia memang berada dalam satu keturunan manusia semuanya. Dan keturunan ini mendapatkan berkat khusus. Dan kalau saudara baca tentang keturunan Sem, itu berarti tanda penyertaan Tuhan kepada manusia. Sekarang kita akan belajar satu tokoh sentral pada pagi hari ini yaitu Sem. Sem, kita jarang sekali mendengar itu ya. Terus terang saya pun jarang banget dengar itu. Dan sekarang memaksa untuk saya cari ini apa sih sebenarnya. Dan begitu saya dapatkan, wow, luar biasa. Itulah yang kita tengah alami sekarang ini. Saudara, kita semua, kehidupan kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya agenda dalam hidup saudara. Mari, firman Tuhan berjudul selaras dan menyatu dengan rencana Tuhan. Yang pada pagi hari ini kita akan melihat tokoh sentral kita pagi ini. Kita akan menelusuri kehidupan Sem. Kita akan memahami dan meneladani. Supaya sebagaimana Sem bisa menikmati berkat Tuhan. Nanti kita akan lihat, waduh dalam rentang waktu yang cukup panjang. Semua teladan, semua apa yang dilakukan Sem itu menjadi kenyataan. Nah, ayat mas kita di dalam Kejadian 9 ayat 26 sampai dengan 27. Tetapi sebelum kita baca ayat mas ini, wah ini udah artinya hebat banget. Kita lihat dulu Sem. Sem ini bagaimana saudara? Siapa Sem ini saudara? Nah, Sem ini adalah pelestari nama Allah di dunia. Dia melewati satu suasana situasi yang tidak menyenangkan sekali. Sebab dia berada di tengah-tengah bangsa yang jahat dan klimaksnya itu adalah 8 orang masuk bahtera. 8 orang selamat dari penduduk dunia saat itu sudah sekitar puluhan juta sampai ratusan juta. Nanti kita akan lihat itu saudara. Nah Sem ini terdapat di penghujung daftar keturunan Adam. Keturunan yang pertama itu keturunan Adam. Sem itu di paling ujung. Nah seperti saya katakan tadi, ini rangkaian keturunan yang diberkati Tuhan. Bahasa Ibrani Sem adalah Shem. Nah Shem ini artinya nama yang terkenal. Nama yang punya wibawa dan amat terkenal. Sem ini mewakili garis keturunan yang memelihara nama Allah di tengah dunia yang rusak. Wah itu rusak-rusak, benar-benar rusak. Rusak-sak. Sampai benci sekali, sampai dihancurkan. Nah, saudara perhatikan selanjutnya. Dari garis Sem ini lahirlah Abraham, bangsa Israel. Kemudian Daud dan akhirnya Yesus. Jadi nama Allah dijaga dan dinyatakan melalui turunan Sem ini. Saudara sekalian, Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan Sem. Dan dia menyelaraskan kehidupannya. Dia menserasikan kehidupannya. Dia menyatukan dengan rencana Tuhan. Pribadi yang begitu kuat sekali. Dan amat dihargai Tuhan. Dan nama Allah dijaga dan dinyatakan melalui keturunannya. Jadi Sem ini adalah Sem dan turunannya adalah pelestari. Membuat nama Allah tetap di bumi. Terus itu diturunkan. Diturunkan ke anak, cucu. Terus sampai ke Yesus. Nah saudara sekalian. Kita lihat ayat masnya saudara. Oh sebelum ayat mas juga ada satu lagi. Kalau saudara lihat di Kejadian turunan
Sem sampai dengan Abraham ini, saudara bisa melihat di sana dalam Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Saya katakan tadi, Sem punya anak ini, wah ini tulisannya renyek saudara. Jadi baik saudara di gereja, nanti saudara di rumah saudara buka HP kah, tablet kah, desktop kah, laptop kah, saudara buat apa itu? Yang melintang itu apa? Jadi hilang tuh. Jadi bukan tegakin tapi melintang, landscape. Jadi supaya kelihatan huruf-hurufnya. Aduh saudara bisa lihat, anaknya itu bernama Arpaksad. Artinya, kalau saudara lihat yang kuning itu nama anaknya. Kemudian kalau yang hijau, itu artinya. Kalau lihat yang putih itu makna rohaninya. Saudara lihat bagaimana Sem ini bisa menurunkan imannya sebegitu kuat sehingga tiap-tiap anak sampai terakhir Abraham itu punya arti makna rohani. Saya tidak akan bahas di sini saudara ya. Bab ini bukan doa ini akan menyita waktu, saudara tinggal lihat aja di rumah. Saudara buka, saudara berdoa, Tuhan terima kasih. Saya rindu seperti Sem ini bagaimana dia memberi teladan iman kepada turunannya sehingga mereka kuat di tengah-tengah bangsa yang jahat dan yang rusak ini. Sehingga kalau kita baca ada Sem sampai Abraham kita tahu ini loh anak-anaknya. Kemudian kita lihat Sem sampai dengan Yesus. Ini ada satu garis keturunan yang diberkati dari Sem. Kemudian Abraham, kemudian Daud, kemudian Yesus. Kita lihat poin-poin yang penting di sini. Saudara nanti baca juga di rumah. Pada Sem ini adalah berkat awal pewarisan keturunan. Sebegitu kuatnya pribadi Sem ini. Dan dia sebagai awal keturunan ilahi. Abraham. Dalam Kejadian 12 di sana berisikan apa? Janji tentang bangsa dan tanah. Kemudian sampai ke Daud. Janji kerajaan dan Mesias. Kemudian klimaksnya ini Yesus. Penggenapan segala perjanjian. Yesus disebut juga anak Abraham, anak Daud. Ya. Imam. Ya, anak Abraham, anak Daud, imam, raja kekal, itulah Yesus. Nah, rentang waktu dari Sem sampai dengan Yesus. Berapa saudara? 4.000 tahun. Coba lihat bagaimana kuatnya pribadi Sem. Dia bisa menurunkan kehidupan imannya kepada anaknya. Kemudian anak meneruskan pada anaknya terus. Sampai berujung pada Yesus. Lihat pribadi Sem yang kuat sekali. Sehingga ayat mas kita baca sekarang. Ayat masnya dalam Kejadian 9 ayat 26. Kejadian 9 ayat 26. Berbunyi demikian. Saudara perhatikan aja di screen ya. Nanti di rumah saudara lihat lagi. Di YouTube saudara dapat pemahaman yang lebih dalam lagi. Dan bagi saudara pemirsa YouTube saudara bisa melihat sekali lagi. Memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan Sem ini yang luar biasa sekali. Lihat ayat Mas berkata apa? Terpujilah Tuhan Allah Sem. Aduh saudara, Allah Sem. Ya, perhatikan dulu ini saudara ya. Ini adalah penyebutan pribadi Allah yang paling awal dengan individu. Dan penyebutan Allah Sem ini hanya satu-satunya, sekali saja. Kita tahu di Alkitab ditulis ada Allah Ibrahim, semua ada 4. Allah Sem, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa sampai disebut demikian? Allah Sem, Allah Abraham. Sebab Tuhan mempunyai satu relasi yang dekat sekali. Sem memiliki relasi hubungan yang khusus. Ya. Memiliki hubungan yang khusus dan kuat, dekat, setia dengan Tuhan Yahweh. Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
secara profetik, nubuatan. Ini menunjukkan bahwa jalur rencana Tuhan akan berjalan melalui Sem dan bukan Ham dan bukan Yafet. Tetapi Sem. Lihat ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ada kata ia di situ. Siapa ia itu, saudara? Saudara lihat bagaimana Allah menunjukkan kasihnya, perlindungannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Pada beberapa versi terjemahan, ia ini diterjemahkan dengan Yafet. Ya, diterjemahkan dengan Yafet. Tetapi dalam bahasa Ibraninya sendiri, terjemahan dari Targum, saudara, ini menunjukkan ia itu adalah Tuhan. Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa Ibraninya, saya sampai cari ini ayat, ada saudara. Saya senang lihat ya. Nah ini ayat yang sudah lihat dalam bahasa Ibrania. Yad Elohim le Yafet. Allah meluaskan Yafet. Nah. Feiskon beahole Shem. Dan ia akan tinggal dalam kemah-kemah Sem. Jadi Allah menunjukkan bahwa dia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Berarti ada di antara Sem dan turunannya. Fihi Kenan Efet Lamo. Dan Kanaan akan menjadi hambanya. Kita lihat. Bagian yang penting di sini yang mencolok sekali adalah bagian yang ini. Dan ia akan tinggal dalam kemah-kemah Sem. Dari sejak awal Allah mengatakan bahwa ia akan tinggal bersama dengan orang yang dikasihinya. Lihat, tidak. Feiskon beahole Shem. Nah ini sama seperti penyebutan pertama Immanuel dalam firman Tuhan di Yesaya 7 ayat 14. Di sana dikatakan dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah kemudian inilah Yesus itu. Matius 1 ayat 23. Menamakan dia Immanuel. Aduh saudara. Sudah sejak awal dari kejadian sudah dikatakan Allah menyertai orang yang dikasihinya. Yesaya itu penyebutan pertama Immanuel dalam firman Tuhan itu di Yesaya. Dan Matius menuliskan itulah Yesus sendiri. Artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Dan sekarang kita bagaimana saudara? Saudara lihat di 1 Korintus 3 ayat 16. Di sana tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Jadi mulai dari kejadian Yesaya, Yesus lahir, dia namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Dan untuk kita semua di 1 Korintus 3 ayat 16. Kita semua itu adalah bait Allah, tubuh kita. Tempat berdiam apa saudara? Penyakit? Bukan. Tempat diam masalah? Masalah boleh datang. Tapi bukan menetap tinggal, tidak. Kita tahu Roh Kudus berdiam di dalam saudara. Roh Kudus berdiam di dalam saya. Itulah sukacita kita. Jadi bukan kita dengar, oh ya Immanuel, Immanuel. Tidak, dan kita tidak tahu artinya mendalamnya apa. Jadi sekali lagi, dari kejadian Yesaya menyebutkan Immanuel pertama kali. Matius, itulah Yesus lahir, dia Immanuel. Dan 1 Korintus 3 ayat 16. Di dalam saudara, di dalam saya ada kuasa. Pakai itu saudara, pakai. Jangan saudara, itu mah cuma teori doang. Aduh sayang dong. Orang lain menikmati kok saudara malah menganggap ringan. Masa sih?
Ah masa sih? Ya sudah, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Tetapi mari kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dia menyertai kita. Mari kita sama-sama akan menyadari dan kita memakai itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus ada dalam saya. Bukan hanya Kejadian, bukan hanya Yesaya, bukan hanya Matius. Tetapi sekarang ini Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dan saudara punya kuasa. Iblis takut apa saudara? Iblis tidak takut dengan saudara punya koneksi, saudara kaya, saudara berilmu dan apapun. Tidak, iblis takut satu hal. Engkau memakai nama Yesus. Karena saudara tahu Roh Kudus ada dalam diri saudara. Jadi saudara bilang pada setan, pergi kamu setan. Aduh saudara, ini saya rasakan dari hari Jumat. Aduh saya sampai bingung sekali, Tuhan saya mesti ngomong apa ini. Saya udah serak dan gak bisa. Setelah persiapan buat lagu dan slide ini, ambruk langsung saudara. Waduh kerja sore jam udah gak keruan, ikut 2 pagi udah gak bisa. Tapi abang saya bingung, kamu kok gak ikut 2 pagi? Ya iya, sakit kok. Aduh ambruknya luar biasa sekali. Saya bilang Tuhan gak. Mau bagaimanapun, makan obat tenang dong. Tapi jam 2, waduh itu batuknya hebat sekali. Saya bilang Tuhan tidak. Saya bilang, hei setan kamu keluar. Tubuhku ini bait Allah tempat diam Roh Kudus dan bukan kamu setan. Saya tahu begitu saya masuk ke gereja, saya mulai berbicara sembuh. Dan itulah saya rasakan sekarang. Saudara sekalian, jadi Roh Kudus ada dalam hidup saudara itu bukan teori. Tetapi itu adalah kenyataan. Nah kita lihat sekarang. Hayo sekarang kita menelusuri kehidupan Sam. Kita menelusuri kehidupan Sam. Nah untuk menelusuri kehidupan Sam, kita mundur ke belakang masuk ke Kejadian 1 ayat 28. Di sanalah tentang Allah memberkati. Jadi pada Kejadian 1 ayat 28 ini penduduk dunia baru Adam dan Hawa. Dan Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Lihat saudara, penuhilah bumi. Penuhilah bumi. Artinya beranaklah sing loba. Kalau sekarang kita KB itu terbatas, mesti 2 anak cukup. Kalau dulu KB asup KB. Jadi mau berapapun. Udah gitu umurnya ratusan tahun. Aduh membludak dong saudara. Nah itu berkat Tuhan, memang Tuhan berkati. Sesudah itu Kejadian, jadi coba lihat ini ya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini adalah berkat untuk seluruh manusia. Jadi ini sifatnya kuantitas. Seluruh umat manusia. Ya ampun manusia jatuh dalam dosa dong. Kita udah tahu kan. Pada Kejadian 3 ayat 15. Di sana Allah membuat suatu ketetapan bagaimana rencana dia. Dan mulai saat itu juga iblis mau menghancurkan semua keturunan ini. Nah lihat saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi, saudara lihat, Allah berbicara pada manusia, berbicara pada ular. Ada grup yang pertama, antara engkau dan antara keturunanmu dengan perempuan ini. Jadi mulai saat itu, iblis sudah tahu bahwa Allah mempunyai rencana penyelamatan dan iblis akan berusaha mencari anak pendamaian itu. Saudara sekalian, iblis akan berusaha sekuat tenaga dan manusia beranak pinak saudara. Kejadian 5 ayat 1 sampai dengan 32 di sana ditulis keturunan Adam. Nah, keturunan Adam di sana ditulis adalah inilah keturunan Adam itu. Saudara, keturunan Adam ini saudara, dalam bahasa Ibrani-nya yang saya katakan tadi keturunannya adalah Toledot. Artinya berkat khusus untuk silsilah keturunan Adam sampai Yesus. Nah ini sifatnya kualitas. Jadi keturunan Adam ada di tengah-tengah keturunan manusia. Tapi Allah menjaga. Dan saudara tahu klimaksnya manusia rusak oleh karena iblis. Wah ngancurin luar biasa. Sampai dikatakan rusak, bejat dan sebagainya.
Nah, kalau kita lihat sekarang. Jadi berkat Tuhan pada manusia, Kejadian 1 ayat 28, di sana dituliskan berkat ini kuantitas, beranak pinaklah. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menyatakan ini loh rencananya, yaitu benih perempuan yaitu Yesus dan ular ini yaitu pekerjaan setan. Dan Kejadian 5 ayat 1, di sana ditulis inilah daftar keturunan Adam. Toledot artinya berkat khusus untuk silsilah keturunan dari Adam sampai Yesus. Nah saudara sekalian, kalau saya buat tabel supaya lebih mudah membacanya dan saudara bisa punya gambaran kayak apa sih waktu itu. Saudara akan terperangahnya luar biasa. Sebab saya bengong baca ini, aduh Tuhan kok sampai segininya ya. Tapi ya itulah pekerjaan Tuhan. Nah saudara lihat ya. Saya buat memudahkan kita memahaminya. Manusia dan keturunannya. Kemudian Adam sampai Yesus. Kita lihat. Manusia dan keturunannya, Kejadian 1 ayat 28. Kita sudah baca tadi kan. Berkat Tuhan melalui pelipat gandaan. Nah akhirnya manusia binasa. Sekarang dari Adam sampai Yesus. Mulai Kejadian 5 ayat 1 sampai dengan 32. Adam sampai dengan Sem. Kemudian Kejadian 6 ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia. Ini pertama kali kasih karunia ditulis di Alkitab. Bahwa kasih karunia dinyatakan di tengah-tengah manusia-manusia yang bejat. Dan Nuh mendapatkan kasih karunia. 8 orang selamat. Nanti kita akan lihat saudara berapa jumlah orang. Tapi lihat dari Kejadian 1 ayat 28 di sana ditulis manusia ini akhirnya binasa. Dari sekian diperkirakan puluhan juta sampai 100-an juta penduduk manusia saat itu. Semua binasa oleh air bah. Hanya 8 orang yang selamat. Saudara bisa bayangkan suatu jumlah yang besar sekali. Semua binasa. Tinggal yang sisa 8 orang. Aduh, minoritas, amat minoritas. Tetapi minoritas bukan berarti meniadakan berita kebaikan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat dan Sem ada di sana. Setelah peristiwa air bah, terus sampai sekarang ini. Firman Allah mengatakan apa? Dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, Lukas 27 ayat 26, Lukas 17 ayat 26 27 sudah nanti baca di rumah ya. Nah ini identik, zaman ini identik dengan keadaan zaman Nuh atau pra air bah. Saya ingat saudara, sebelum saya pulang kembali ke Indonesia tahun 1991. Saya dengar waktu itu belum ada YouTube dan sebagainya ya cuma TV biasa. Saya dengar saya kaget sekali. Di Indonesia di Amerika, wah sekarang ini LGBT sudah ada di 13 negara bagian. Aduh kaget dong. Tiap hari bertambah. Sekarang saudara, bukan seluruh Amerika, sudah banyak meliputi negara-negara di dunia. Yang dekat kita adalah apa? Muang Thai, Singapura. Laki bisa kawin dengan laki, perempuan dengan perempuan. Aduh, itu kebencian Tuhan yang luar biasa, kejahatan rusaknya. Dan bagaimana dengan umat keturunan atau toledot ini saudara. Kejadian 11 ayat 10 sampai 26 itu Sem sampai Abraham. Kemudian Abraham sampai dengan Yesus. Kemudian Lukas 3, Adam, Sem, Yesus. Saudara lihat? Yang manusia berdosa, udah habis. Air bah, hancur mereka semua. Tapi apakah air bah bisa menghapuskan dosa? Tidak. Begitu lahir manusia, waduh jahatnya. Kenapa? Itu firman Tuhan ada tulis. Yang tidak bisa dihancurkan oleh air bah adalah niatan atau dosanya dalam hati. Itu yang tidak bisa dihancurkan. Jadi ada dan bertambah hebat. Tetapi lihat keturunan yang diberkati Tuhan. Sudah lihat dari atas Sem, terus air bah tetap ada Sem, terus sampai Yesus lahir.
Nah, sekarang kita udah lihat bagaimana keadaan Sem itu ya. Dia berada di tengah-tengah zaman yang luar biasa sekali. Kita lihat sekarang. Mengapa Sem ini amat diberkati Tuhan? Kita melihat ketaatan dan integritasnya Sem. Kita lihat dari peristiwa air bah, saudara. Pasca air bah ini. Kita lihat di sini. Bagaimana Sem ini, saudara. Kita lihat firman Tuhan. Manusia ini jahat. Waduh, rusaknya. Segala macam dosa yang luar biasa. Di tengah-tengah keadaan itu datanglah firman Tuhan kepada Nuh. Buatlah bahtera. Di mana dibuatnya? Di pinggir laut? Tidak. Di daratan tinggi. Jauh dari laut, jauh dari sungai. Dibuat kapal yang besar. Aduh saudara, pikaserian. Mentertawakan sekali. Apa yang Nuh lakukan? Apa dia berbantah-bantah? Tidak, dia melakukannya ukurannya persis sama semua. Dan pada saat yang bersamaan dia memberitakan Injil. Sebab ditulis Nuh sudah menerima kasih karunia. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Apakah Nuh berdiam? Dalam 2 Petrus 2 ayat 5 di sana dikatakan. Nuh memberitakan Injil. Memberitakan Injil di dalam bahasa aslinya, pemberita Injil adalah kerux. Kerux itu adalah utusan raja, menyampaikan sesuatu yang penting. Nah kita semua pada waktu saudara sudah mengalami berkat Tuhan dan saudara menceritakan itu kepada yang lainnya. Saudara menjadi pemberita Injil, utusan Allah yang luar biasa. Jadi saudara jangan kesel kalau besuk orang, lah orang berdegong, gak mau besuk, jangan. Kita adalah utusan raja, sampaikan. Mau bagaimana dengan dia, bukan urusan saudara, urusan Tuhan. Urusan kita dengan dia adalah saudara menyalurkan kasih yang saudara terima dari Tuhan untuk ke orang-orang yang saudara tengah layani. Nah kita lihat saudara, kemudian siapa yang membantu? Orang-orang kemungkinan orang-orang membantu. Tetapi lihat dari Nuh menerima perintah sampai dengan air hujan turun. Berapa lama ini saudara? Berapa lama peristiwa ini? 120 tahun adalah masa anugerah Allah. Bayangkan Sem ada di tengah-tengah mereka. Nuh umur 500 tahun dia punya anak Sem, Ham, Yafet. Tiga-tiga menikah tapi sudah lihat. Mertuanya ikut gak? Tidak. Waduh betapa jahatnya manusia zaman itu. Hanya 8 orang. Nuh dengan besan-besannya ada 3. Percaya? Tidak. Jadi kerabat terdekat pun tidak mendengar. Semua menutup diri. Menutup hatinya. Dan kita melihat saudara. Sem bagaimana? Dia ikut teladan ayahnya. Kalau Nuh menjadi pemberita aktif. Kalau Sem menjadi pemberita yang tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatannya. Dan kita lihat di sini, Sem melewati masa yang gelap, masa yang repot sekali, luar biasa parahnya. Tetapi dia tahu, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dan ini dipertegas dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 11. Di sana dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh bergaul dengan Allah. Kemudian ayat yang ke-10. Nuh memperanakan 3 laki-laki. Sem. Nama Sem keluar di sini saudara. Jadi dia mengikuti teladannya Nuh bagaimana. Lihat ayat 11. Bumi ini telah rusak di hadapan Allah. Dan penuh dengan kekerasan. Penuh rusak dan penuh dengan kekerasan. Itulah dunia di mana Sem berada. Tapi apa dia tergoyahkan? Tidak. Dia tetap pribadinya kuat. Nah kita lihat saudara. Jumlah penduduk saat air bah berapa banyak sih? Jumlah penduduk pada saat air bah tidak disebutkan dengan secara pasti. Tapi kemungkinan besar adalah mencapai puluhan sampai ratusan juta. Kok begitu banyak ya? Iya dong. Rentang waktunya aja kok 1600 sampai 1700 tahun. Umur panjang, manusia purba, tingkat kelahiran yang tinggi. Dan meluasnya kejahatan dan kerusakan moral di bumi. Dan ini yang kita sudah baca tadi. Situasi sekarang ini sama dengan situasi Nuh pra air bah. Saudara,
Mau saudara tinggal berdiam diri kah? Atau saudara menjadi pemberita Injil, utusan raja? Sampaikan saudara, apa yang saudara lakukan tidak akan sia-sia, Allah memperhatikan itu semuanya. Ya kita lihat saudara, tragis banget ya. Kejadian 7 ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu aduh tragis banget, sedih banget. Dari jumlah puluhan juta, puluhan sampai ratusan juta, cuma 8 yang selamat, saudara. Betapa tantangannya mereka hadapi. Tetapi tetap Sem ini, dia melakukan apa yang seharusnya. Dan itulah kita semua. Udah jangan mempermasalahkan di sekeliling kita dengan kejahatan apapun, dengan masalah apapun. Tetap kita tahu Tuhan, Engkau mempunyai rencana dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Itu yang akan dinyatakan. Dan ini Ibrani 11 ayat 7 sana pun menegaskan. Karena iman Nuh ya, dengan petunjuk Allah, dia gak pernah berbantah-bantah, kemudian dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yang bantu-bantu itu gak pedulilah. Nggak mau, mereka nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Tapi bayangkan, sudah bisa membayangkan betapa sedihnya, terutama Sem tokoh kita ini ya, pagi ini. Dia sedihnya, mertuanya aja sendiri nggak percaya, binasa, harus berpisah. Nah kita lihat selanjutnya, bagaimana sifat dari Sem ini. Dia taat, setia, rasa hormat, dan hidup takut akan Tuhan. Nah kejadiannya begini saudara, sesudah air bah, Nuh mulai berkebun anggur. Berkebun anggur, wah memetik anggur. Dia peras, dia minum sampai mabuk. Sampai mabuk. Kemudian anak-anaknya gimana saudara? Nah inilah anak-anaknya Sem, Ham, Yafet. Tapi kayaknya bukan benar, ini lukisan artis aja ini saudara. Untuk membayangkan kita. Dan waktu itu ditulis Nuh mabuk di kemahnya. Kemah zaman dulu itu bukan satu kemah berapa bed kemudian sekeluarga tinggal. Ya, zaman dulu suami satu kemah, istri satu kemah, anak satu kemah, mantu satu kemah, semua masing-masing. Kemudian apa yang terjadi? Nuh mabuk di kemahnya dan dilihat oleh si Ham. Si papa buligir. Papa telanjang, lucu. Dia bilang ke Sem dan Yafet, lucu si papa. Firman Allah menulis, mengolok-olok. Waduh saudara, itu dosa yang luar biasa sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet? Mereka ambil, membentangkan kain, mereka tidak mau lihat, mereka menjaga kehormatan ayahnya. Dia tidak termakan dengan ceritanya Ham ini. Berjalan mundur untuk tidak mau melihat. Tuhan, saudaraku sekalian, luar biasa sekali. Begitu Nuh sadar dan Nuh mengutuk, memberkati Sem, memberkati Yafet. Dan mengutuk Ham. Khususnya bukan Ham secara keseluruhannya. Tapi Kanaan, salah satu anaknya Kanaan. Itu yang dikutuk saudara. Nah kita lihat di sini. Apa yang terjadi saudara. Kenapa kok demikian? Ayat 23 dari Kejadian 9. Di sana dikatakan sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain. Dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, berjalan mundur, mereka menutup aurat ayahnya dan berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya, mereka menjaga kehormatan ayahnya. Kenapa kok demikian? Kok ini penuh arti? Oh penuh arti banget saudara, coba lihat Amsal 30 ayat 17. Di sana dikatakan mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengar ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Waduh, sadis banget.
Saya sampai cari tahu kenapa sih kok sedemikian hebat hukumannya. Sebab apa saudara? Figur ayah itu adalah figur Allah sendiri. Otoritasnya mutlak sekali. Saudara tahu waktu ayah anak yang terhilang, dia kaburkan minta warisan padahal ayahnya belum mati. Wah itu kurang ajar luar biasa bejatnya. Saudara tahu apa hukuman? Itu anak yang mengolok-olok orang tua itu. Saudara tahu? Kalau dia sampai pulang itu kampung akan menjaga. Tidak boleh si bungsunya anak kurang ajar pulang. Mereka akan bawa dia. Kemudian ada satu tradisi disebutkan dengan kezaza. Kezaza itu artinya anak taruh di tengah-tengah ini orang kampung sekelilingnya. Kemudian mereka ambil buli-buli, panting, pecahkan. Nah begitulah kehidupan kamu, hai anak bungsu, anak kurang ajar. Kamu dibuang, tidak boleh kembali sini. Bapaknya tahu, siapa yang bisa menghalangi itu? Bapaknya sendiri. Dan bapaknya dia lari pagi-pagi. Orang kaya, laki, sudah berumur, itu sesuatu yang mempermalukan diri sendiri. Oleh karena apa? Kalau dia lari, jubahnya terangkat gitu loh saudara. Kelihatan betisnya dan ada bulu-bulu rambutnya. Wah itu kehinaan banget. Dia gak peduli, pokoknya anaknya dia mesti bela. Itu menunjukkan Allah yang begitu sayang kepada kita orang yang terhilang. Saudaraku sekalian, kita lihat. Sikap penghinaan. Jadi HAM ini bukan menghina, memberontak pada orang tua, tapi ini menolak otoritas Allah. Ya. HAM memberontak terhadap otoritas anak, otoritas Allah. Dan akan dipatuk gagak lembah makan anak raja wali. Ini konsekuensinya berat sekali. Konsekuensi sosial yang serius dan hukuman dari Tuhan yang bersifat tragis dan mengerikan. Jadi saudara mari kita tetap menjaga otoritas Allah dalam kehidupan kita. Kita tetap menjaga kekudusan kita, kekudusan saudara. Nah kalau sudah demikian, what should I do? Saya mesti berbuat apa sekarang? Kita sudah tahu integritas mesti dijaga dan sebagainya. Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, sebab aku mengetahui, Tuhan mengetahui apa saudara? Tuhan tahu apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi tiap pribadi saudara ada rancangan Allah di dalam hidup saudara. Yang tahu itu siapa? Tuhan yang tahu. Ayat ini berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh. Penuh apa saudara? Harapan. Yuk kita katakan sama-sama hari depan yang penuh harapan. 2, 3. Hari. Itulah rancangan Tuhan untuk saudara. Dan Ayub 42 ayat 2 mengatakan semua rencana Allah tidak ada yang gagal. Jadi rancangan untuk saudara pribadi yaitu masa depan yang penuh harapan, damai, sukacita. Itu akan menjadi kenyataan. Jangan saudara bimbang. Ayat sama cerita di Bible. Hongan meren. Enggak saudara. Terimalah apa janji Tuhan. Jadi mari kita mau menyelaraskan hidup kita. Membuat hidup kita serasi dan menyatu. Selaras dan menyatu. Kemudian selanjutnya saudara, saya senang sekali dengan ayat ini saudara. Ayat firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu menuntun kita dari hari ke hari. Kita maunya lampu sorot kan, kita pengen lihat jauh gimana. Pengen tahu nantinya akan bagaimana. Duh saudara. Makanya sekarang psikolog itu laku banget ya, psikiater. Sebab orang udah stres banget, ingin tahu bagaimana, saya udah gak tahan lagi. Tidak saudara, mari kita berjalan. Tuhan memberikan mana, itu mana harian. Bukan mana mingguan, bukan mana bulanan. Tapi tiap hari Allah menuntun kita semua. Dan ada ayat yang indah sekali. Di dalam
Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 di BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini. Bagus sekali ayat ini saudara. Lihat ini. Percayalah kepada Tuhan. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Kemudian ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu. Ya. Yang ayat 5, percayalah pada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu. Bukan berarti kita tidak memakai pemikiran kita, pakai. Tapi bukan pemikiran kita yang menjadi Tuhan, tidak. Tapi kita berserah Tuhan, saya punya rencana ini Tuhan. Ini sesuai tidak dengan engkau. Kalau tidak sesuai Tuhan atur untuk sampai tidak jadi. Tapi kalau ini ada rencana Tuhan, biar itu yang jadi. Dan ini sering kali saya mengalami hal-hal yang berkaitan dengan ayat ini. Aduh Tuhan, saya tuh pengen Tuhan. Gimana bukankah sekarang umur saya ingat sekali itu umur 40 tuh waktu saya pergi pertama kali ke Amerika tuh. Anak-anak saya memerlukan figur Bapak. Aduh saya minta kenapa kok Tuhan gak buka jalan, kenapa Tuhan gak buka. Tak, ditutup. Wah saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya punya rencana, tapi saya serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan ternyata menutup satu jalan, satu pintu untuk membuka yang lainnya yang lebih dahsyat. Jadi seandainya apa yang sudah rencanakan tidak jadi, gagal, bukan ngomel. Tuhan bukan dewa, kita bisa mengeksploitasi dewa itu kasih sesajen udah kita mau perintah apa, tidak. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan pribadi. Mari kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku tidak mau mengandalkan pada pengertianku sendiri. Dan ayat 6 lihat ya saudara. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka ia akan menunjukkan kepadamu. Ia akan menunjukkan kepadamu apa saudara? Ia akan menunjukkan kepadamu apa saudara? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Cara hidup yang baik. Waduh saudara. Tetap bersandar pada Tuhan. Oh ini untuk Tuhan. Ini Tuhan. Ya sekarang ini sudah tengah mengalami sesuatu yang aduh Tuhan menyakitkan hati saya. Aduh Tuhan penderitaan dan sebagainya. Saya buntu, saya gak bisa apa-apa. Tapi ketahuilah itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kita. Untuk kita hidup dengan selaras. Menyelaraskan dan menyatukan hati kita dengan hati Tuhan. Setelah masalah ini lewat. Maka kita berkata aduh Tuhan betul indah rencanamu Tuhan. Terima kasih. Coba kalau Tuhan tolong seperti yang saya inginkan. Jadi apa saya ini? Begitu kan? Jadi apapun yang terjadi sudah mengucap syukur terima kasih Tuhan. Walaupun pedih yang saya rasakan, sudah rasakan pedih. Aduh berat sekali. Tetapi tidak. Kita berkata indah rencanamu Tuhan. Saya mau hidup dengan selaras dan menyatakan hidup kita dengan rencana Tuhan. Mari kita berdiri semuanya. Saya minta para singers ke depan. Kita semua berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Indah rencanamu Tuhan. Yuk para singers ke depan. Ya silakan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara sekalian, apa yang Tuhan sedang hadapi sekarang, itu adalah rencana Tuhan yang indah. Kita akan menyanyi dengan lebih keras. Kini aku mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Lebih keras lagi. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, luar biasa Tuhan. Kami ternyata ada di tengah-tengah rencana-Mu yang tengah Engkau kerjakan. Yang firman-Mu mengatakan itu akan mendatangkan damai, sukacita, masa depan yang penuh harapan. Mari Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami selaras dan menyatu dengan rencana Tuhan. Pribadi yang luar biasa menjadi tokoh pada pagi hari ini. Sam, dia melakukan itu. Dan kehidupannya menjadi berkat. Kami pun rindu Tuhan. Sehingga baik kami yang ada di ruang gereja, on-site maupun para pemirsa YouTube akan merasakan bahwa rencana Tuhan tengah dilakukan, tengah berjalan dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami boleh penuh sukacita mengiring Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, itu adalah tanda bahwa Tuhan amat mengasihi saya. Terima kasih Tuhan. Sehingga apapun ragamnya, bentuknya, semua akan membuktikan bahwa Tuhan penuh kasih. Terima kasih Bapak Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut pada kami semua. Dan pada saat kami melihat kembali YouTube Tuhan, mata kami makin terbuka bahwa Engkau luar biasa, mempunyai rencana yang begitu dahsyat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang dikasihi Tuhan mengatakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Dan saudara silakan duduk saudara ya. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai keadaan yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan berdiskusi tentang menjalani hidup dengan ucapan syukur bersama dengan Pendeta Yanto Wijaya. Kamis, 8 Mei 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth.
Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehoboth yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei pukul 12 dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Bulan ini saudara akan dengar firman Tuhan, eksposisi ya, keterangan tentang perjanjian lama. Tadi sudah mulai dari Sam, ya. Memang kalau kita baca sendiri mungkin bingung, tetapi setelah diberikan keterangan itu boleh menjadi berkat bagi kita semua, puji Tuhan. Berkat buat kita, berkat besar saudara, yaitu doa rantai. Doa rantai yang akan dimulai pada hari Kamis 29 Mei, yaitu hari kenaikan Tuhan. Pada saat itu kita akan berdoa bersama-sama, tidak putus-putusnya selama 24 jam. Sampai hari kecurahan Roh Kudus, 10 hari. Saudara sudah dibagikan kertas, diisi. Saudara kembalikan itu di depan satpam, ada meja di sana. Ada pengurus komisi doa yang akan menerima catatan itu. Baik. Saudara, berkat besar juga yang bulan lalu, ya meskipun tidak diumumkan, bulan April beberapa saudara memberikan dana diakonia, dana diakonia, ya, puji Tuhan, ya, kita tahu dengan hal itu berkat Tuhan akan mengalir besar dalam kehidupan kita semua, puji Tuhan, terima kasih dan Tuhan memberkati saudara. Saudara, pengumuman hanya demikian, jadi sekali lagi harap saudara isi doa rantai dan kita akan berdoa bersama-sama dimulai jam 12 pada saat hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pada kebaktian ini dengan banyak hal. Baik melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan disampaikan oleh paduan suara, terutama juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena kami adalah umat pilihan Tuhan dalam hidup kami. Masa depan hidup kami, jalan hidup kami, itu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ada pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami juga akan bersama-sama di dalam doa rantai, mari Tuhan, supaya satu ikatan yang begitu indah dalam Tuhan. Kami sama-sama mendoakan dalam pokok-pokok doa yang akan disampaikan, diberikan pada kami semua. Kiranya Tuhan tolong kami semua, apa yang kami doakan, Tuhan berkati dan Tuhan menjawab itu semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kau menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan.
Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jalurnya berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai keadaan yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan berdiskusi tentang menjalani hidup dengan ucapan syukur, bersama dengan Pendeta Yanto Wijaya. Kamis, 8 Mei 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehoboth yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei, pukul 12, dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni, pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.